Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Salam sehat untuk kita semuanya dan semoga kita semua diberi keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan belajar bersama tentang bagaimana cara entry realisasi di aplikasi SIPKS Kota Surabaya tahun 2021. Aplikasi ini sebenarnya sama dengan aplikasi tahun 2020, cuman ada perbedaan ya yang signifikan, baik dari segi penampilan dan juga fitur-fitur, ya kan? Oke, tanpa panjang lebar kali luas. Nah, ini adalah aplikasi yang kita ketahui ya. Sebagaimana yang kita ketahui, ini aplikasinya sangat berbeda sekali dengan aplikasi SIPKS tahun 2020. Baik, teman-teman, sebelum saya entry ke kegiatan, ini adalah data yang harus dokumen dan berkas yang harus kita siapkan untuk laporan, karena mengingat tahun catur bulan 2 sudah masuk ya, hampir habis. Pertama, kita tetap entry pekerjaan walaupun mengerjakan secara manual, tapi harus disesuaikan dengan pekerjaan di SIPKS tahun 2021. Tidak serta-merta mengerjakan manual semaunya sendiri, berpatokan pada RAX ya yang sudah kita buat dan juga sudah kita masukkan di SIPKS ya, sebagaimana di alokasi di RAX yang kita buat ya. Kita bisa cek di RAKS-nya di sini ya. Ini RAX yang sudah kita buat pada kapan hari awal pengajuan ya. Walaupun kita menggunakan manual, tetap pacuannya pada SIPKS tahun 2021 ini. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan BKU, buku pembantu bank, buku pembantu kas, dan juga pembantu pajak di CW1 ini, catur bulan ini. Sudah saya buat secara manual, di mana sistem yang saya buat secara manual ini saya buat sesuai dengan aplikasi SIPKS tahun 2020 ya. Sudah saya buat sedemikian rupa karena kalau sistem biasanya by system hampir sama ya, jadi saya buat seperti tahun 2020. Oke, itu sekilas introduksi saja. Baik, langsung saja kita masuk ke kegiatan entry realisasi. Nah, di sini sudah saya buat BKU-nya sesuai ya, urut. Jadi ada sekitar 21 BKU yang akan saya buat sesuai dengan perencanaan saya. Ya, walaupun agak ada sedikit perbedaan karena ya, yang penting tidak menyimpang dari role yang ada ya. Oke, di sini ada tanggal lunas dibayar, nomor kode ini saya buat untuk pembukuan di buku ya, pembukuan sekolah. Kemudian nomor BKU sesuai dengan yang akan saya urutkan. Jadi saya akan terstruktur mana yang pertama saya masukkan. Kemudian tanggal transaksi, penerimaan, pengeluaran, kemudian saldo ya. Jadi saldo harus sama, walau ya total akhirnya sama, saldo bank dan saldo kas hasilnya sama ya. Nanti ya, ini karena ada perubahan ya, ada perubahan saldo kas tunai dan saldo bank harus sama ya. Jika kita lihat saldo banknya bulan April dan saldo kas tunai bulan April nah maka akan sama ya.
Itu cara mencari BKU. Bank ditambah kas, hasilnya harus sama dengan BKU. Oke. Langsung karena BKU pertama ini saya adalah pembayaran koran Jawa Pos, maka saya buat koran Jawa Pos langganan daya dan jasa ya. Langganan daya dan jasa, saya masuk ke realisasi. Kemudian saya pilih saya untuk koran adalah di perpustakaan ya. Perpustakaan literasi ya, sebagai literasi. Maka saya masuk realisasi. Kemudian saya pilih koran. Saya centang aksi, kemudian next, kemudian harga sesuai dengan SSH. Nah, bila teman-teman contohnya 135 gitu ya, maka dia tidak akan connect. Karena sesuai rule-nya yaitu batasnya 120.000 sesuai dengan anggaran yang awal yang teman-teman buat. Kuantitasnya maksimalkan 12. Ya kan, kalau kita buat 14 tidak akan bisa. Nah, di sini saya 1 bulan 1 kali, kemudian tanpa PPN, tanpa pajak mamin. Ya, apabila ada PPN silahkan, tapi koran kan tidak ada ya. Kemudian kita next, kalau memang sudah kita next. Nota, noting. Nah, kemudian judul saya samakan dengan BKU yang saya buat. Ya, biar karena saya orangnya sangat harus sesuai gitu ya. Enggak juga sih. Kemudian pakai sipla tidak, karena saya untuk koran jasa ya, karena bagi saya jasa tidak ditransfer. Sebenarnya bisa, cuman karena saya dari pusat sistemnya seperti ini, dari korannya, maka tidak. Nah, yang penting saya beli dari koran Jawa Pos asli ya. Nah, untuk SBJ koran sebenarnya ada ini ya, koran. Nah, ini adalah nota kwitansi resmi dari Jawa Pos. Nah, ada gambar koran sebenarnya ya, ini untuk contoh saja. Kemudian ada tanda tangan komite, kepala sekolah dan bendahara lunas dibayar. Ya, itu harus harus seperti ini ya, bukan seperti ini, mungkin teman-teman ada yang lebih baik, tapi ini hanya sederhananya saja. Kemudian saya cek tunai, jasa pembayaran, data penyedia. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu ya di sini informasinya. Data penyedia ini teman-teman untuk Bobda ya, mungkin kan tidak pakai sipla tuh. Teman-teman mungkin bisa cari toko di sini, data penyedia ya. Mungkin ada Agung, itu Agung, toko Agung. Nah, Jalan Ngagel tadi 3. Nah, di sini kan ada nih. Atau teman-teman dari mana, dari Ngagel gitu ya, atau dari Balas Klomprik gitu, atau Wiyung. Coba kita klik Wiyung gitu. Nah, Gemol 1 RT ini adalah toko yang terdapat di Wiyung. Ada Apotek Wiyung, Giant Wiyung, Aneka Usaha Percetakan Wiyung, dan Apotek Wiyung. Atau mungkin mana ya alamat teman-teman yang bisa, atau yang teman-teman inginkan gitu ya, ke Braon gitu, mungkin ke Braon. Nah, ini koperasi, ada PPT Mutiara Bunda ke Braon. Nah, ini bisa teman-teman cari di sini. Nah, ini karena saya cari Jawa Pos, maka saya pilih Jawa Pos. Ini langsung kita pilih aja 50. Saya pilih Graha Pena langsung ya, karena memang saya langsung ke Graha Pena gitu. Graha Pena mana arein di yang saya pilih ya, sebenarnya ini bisa semua, cuman saya lebih serk ke ke koran Jawa Pos yang gedung Graha Pena ini ya, karena tidak ada ya di sini. Langsung saja. Nah, ini tanggal pelaksanaan saya tanggal 1 ya, bagaimana tanggal pelaksanaan tanggal 1, kemudian sesuai dengan nota ya. Kemudian lunas dibayar yaitu tanggal pada saat penarikan tunai dari giro ya, kita ambil untuk pembayaran. Untuk BPH kalau tidak ada nggak usah ya, jenis BPH nya noli aja, nggak usah di link langsung.
Nominal PPh tidak usah diisi karena memang tidak ada, tapi kalau ada silakan diisi. Kemudian SPJ-nya yaitu tadi cukup yang koran, hanya bisa koran sama nota kwitansinya. Kemudian setelah selesai semua, next. Nah, sini setelah selesai submit saja. Nah, tinggal kita tunggu berhasil atau tidak, nanti akan muncul di notifikasi ya. Biasanya pekerjaan simpan pekerjaan berhasil gitu. Ini hanya contoh saja. Nah, oke, berhasil disimpan. Nih, berhasil disimpan notifikasinya kalau sudah ya. Nah, setelah itu teman-teman kita lihat di daftar kegiatan. Nah, di sini. Nah, teman-teman, sebagai informasi, sebagian dari kita mungkin pada saat ingin, mungkin ini salah ya. Nah, ini ada kesalahan, BKU-nya harusnya nomor 5 jadi nomor 4 gitu ya. Sebenarnya ini nggak salah, cuman teman-teman biasanya mau menghapus. Nah, kita nyari menu hapus kok nggak muncul area E. Nah, ini di sini area E nggak muncul. Maka jangan panik, jangan grogi, jangan was-was. Nah, silakan teman-teman perbesar saja dengan tekan di keyboard, tekan saja di keyboard teman-teman, CTRL ditekan bersama dengan tombol yang plus ya, tombol plus diperbesar maksudnya ya, kalau bahasa istilah kerennya diperbesar itu dengan cara menekan di keyboard komputer teman-teman, CTRL sama tombol plus ya. Nah, akan memperbesar. Nah, di sini kita bawa. Nah, di sini hapus realisasi muncul. Ya kan? Tinggal diperbesar aja, nanti akan muncul hapus realisasi ini. Ya, karena saya tidak salah, maka saya biarkan saja. Tapi bagi teman-teman yang salah, tinggal tekan CTRL, ditekan, kemudian klik pilih logo yang plus ya. Nah, akan muncul hapusnya, akan yang tersembunyi ini akan muncul. Nah, untuk mengembalikan tekan CTRL sama min ya, mengurangi bahasa, hanya intermezzo saja. Kemudian setelah ini saya sesuaikan dengan rutenya atau teknik strukturnya ya, antar struktur. Kemudian yang BKU nomor 2, pembayaran rekening listrik. Oke, pembayaran rekening listrik. Pilih kegiatan, pembayaran langganan, kemudian masuk langganan daya dan jasa, realisasi. Saya pilih listrik ya, biaya listrik umum. Sini, next. Nah, kita lihat ya, SPJ-nya untuk listrik. SPJ-nya hanya berupa, kalau saya hanya berupa nota kwitansi, karena nggak mungkin saya akan pegang listrik untuk kemudian saya foto gitu ya, nggak mungkin. Nah, di sini kalau kita lihat total pembayarannya listrik yaitu 531.005. Nah, kalau kita tekan 531.005 tidak akan mungkin, karena kita terbentur atau dibatasi oleh harga SSH ya. Ini keren lah. Maka tidak bisa melampaui anggaran SSH ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan teman-teman pakai kalkulator online aja ya. Dengan ketikkan harga total 531.005 tadi ya. Ini kalau saya 005 dibagi harga SSH 1444,70. Nah, ini yang saya masukkan. Saya copy. Ini tetap 1444,70. Ini saya masukkan. Nah, voila, dia akan hadir. Muncul 531.005. Tapi ini berlaku untuk komponen ini ya. Kalau gaji di belakang koma tidak tersimpan, karena sudah saya coba ya,
Tapi untuk pembelian barang kemungkinan bisa. Kita coba aja. Ya, bagi teman-teman silahkan coba. Ini cara menghitung di listrik. Kemudian saya next ya, karena sudah sesuai, saya next saja. Nomor nota tidak ada lah. Kemudian judul pekerjaan saya sesuaikan dengan BKU pembayaran rekening listrik Januari 2021. Sama sebenarnya dengan yang koran tadi. Di sini tidak pakai siblah karena langganan daya ya. Saya bayar tunai. Data penyedia yaitu Telkom. Saya Telkom, jadi di sini langsung Telkom pusat saja saya. Telkom PT Telkom Indonesia Tbk. Ini silakan teman-teman praktekkan sendiri ya. Sini Januari tanggal 5 ya, karena transaksinya Januari tanggal 5 bulan 1 tahun 2021. Kemudian lunas dibayar yaitu tanggal 8 April ya, sesuai dengan penarikan tunai. BPH tidak ada, nominal BPH tidak. Kemudian saya pilih SPJ-nya bulan Januari. Saya klik next. Kalau sudah, silakan next. Kemudian kalau sudah sesuai nilainya, submit saja. Kita kirim dan tunggu sampai berhasil. Ya, ini kemungkinan karena banyaknya teman-teman yang menggunakan aplikasi juga agak lemot ya. Selain itu sinyal saya ini ada kendala ya, jadi saya menggunakan sinyal sebelah. Curhat kan? Oke, sambil menunggu berhasil kita tunggu ya. Saya intermezzo saja bahwa untuk laporan terbaru ini teman-teman harus menggunakan ini ya, manual untuk sambil menunggu dinas ada info terkait bagaimana. Nah, berhasil disimpan. Oke, langsung saja kita ke daftar kegiatan. Nah, kalau sudah dua gini teman-teman, kita klik ya. Nah, ini muncul daftar hapus realisasi. Tapi kalau masih satu, menunya akan hilang atau tidak muncul ya, hapus realisasinya. Nah, ini karena memang sistem ya, seperti inilah sistem. Ada coding di situ, ada coding dan ukuran-ukuran tertentu ya yang harus. Jadi tidak seinstan manual gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut BKU selanjutnya yaitu pembayaran rekening internet. Nah, ini kalau ini kan langsung bisa ya, karena SSH-nya yang penting tidak lebih tinggi dari SSH. Langganan daya dan jasa realisasi, kemudian biaya tarif listrik umum sudah, biaya langganan internet. Nah, saya next. Harga satuan kita cek saja harga satuannya. Kita lihat Telkom atau WiFi internet bulan Januari 410.000. Nah, 410.000 langsung saja. Yang penting tidak lebih besar dari harga SSH atau RAX ya, tidak lebih besar dari rencana yang kita anggarkan kemarin 410.000. Oke, kuantitas 1 karena 1 bulan 1, maka tidak ada BPN dan pajak mamin, maka saya next saja. Nah, kemudian nomor nota saya kosongi, judul pekerjaan saya sesuaikan dengan BKU manual yang saya buat. Tidak, jenis pembayaran tunai, data penyedia tetap Telkom. Ini bukan sponsor ya, saya tidak menyebutkan sponsor, hanya memberikan arahan aja seperti ini ya. Takutnya copyright.
Kemudian setelah itu sama ya, karena satu kesatuan, saya bayarnya tanggal 5 Januari, lunas dibayar tanggal 8 April. Hampir sama karena sama memang pembayarannya. Ini kosongi langsung aja SPJ Telkom WiFi. Setelah itu saya next. Kalau sudah sesuai, submit, kirim. Nah, berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah itu kita lihat lagi daftar kegiatan. Nah, di sini sudah ada 3 dalam bulan Januari. Di bulan Januari. Nah, ini kan BKU 4 nih. Untuk selanjutnya yaitu honor di BKU 4. Ini sebenarnya kalau kita buat kan jadi satu. Tapi untuk di BKU dan di kas ya harus kita jabarkan. Kalau saya jabarkan karena sesuai dengan aplikasi sistem ya, seperti itu. Tahun 2020 kan seperti itu tuh. Kemudian saya pilih honor. Setelah masuk ke komponen, ingat sebelum masuk ke komponen, teman-teman cek dulu SDM-nya. Di SDM ini dicek. Nah, ini kan batasnya ini hanya 4 hari 11 jam ya. Jadi kita patokan pada 4 kalau tendik ya, pegawai hari hitungannya. Kalau guru 11 jam ya, jam patokannya. Ini sistem karena saya mau nggak mau kan mengikuti sistem sebenarnya ini, cuman karena sistemnya harus seperti itu ya, mau gimana lagu ya. Pilih saja bulan, di sini ada silah bulan, silakan pilih bulan. Saya bulan Januari. Kemudian saya centang semuanya, langsung saya dicentang. Kalau kemarin kan dipilih ini ya buat BKU, kemudian entry satu persatu. Kalau ini lebih dipermudah oleh dinas ya, alhamdulillah sudah dipermudah. Nah, kemudian harganya di sini, nah kita cek SPC-nya, maaf. Nah, ini adalah angka yang saya mengikuti sistem di SIPKS. Sebenarnya tidak seperti ini ya, ini angka yang saya mengikuti SIPKS. Sebenarnya semacam ini, seperti ini ya. Ini honor. Ya, sebenarnya seperti ini. Nah, saya samakan, cuman pada bagian yang bawah karena sistemnya tidak bisa, sistemnya bukan tidak bisa, ada terbentur dengan harga yang saya masukkan awal, maka saya ambil yang mendekati ya, 1.804 di sini, 1.804.400 saya ambil yang mendekati ya, ini yang berbeda. Kemudian harga saya masukkan sesuai dengan sistem saja, yang saya samakan dengan sistem 106.250. Kuantitas tidak ada untuk jam ya. Sini dimatikan karena memang ini adalah pegawai, hitungannya adalah hari. Nah, di sini yang tadi saya bahas bahwa kita tidak bisa mengakali dengan waktu 5 harinya itu kita tambah. Karena tadi kan 4 ya. Kalau kita masukkan 6, dia otomatis 4, tetap 4. Nah, ini yang pengajuan awal seperti ini, mengikuti sistem yang ada sesuai dengan SSH. Yang kemungkinan ke depan untuk honor mungkin difleksibelkan gitu ya. Jadi SSH-nya yang penting tidak melebihi angka SSH gitu, jadi difleksibelkan. Contohnya ini 100 sekian gitu, maka kita bisa mengatur gitu. Ya, semoga aja ke depan bisa fleksibel dalam penganggarannya. Amin.
Kemudian ini saya masukkan sama 106, 250, kuantitas sama 4 karena batasannya 4. Saya buat 5 tetap 4, sampai kiamat tetap 4. Kuantitasnya maksimal 4. Kemudian untuk guru tadi 41, saya buat 41.000 ya. 41.000. Nah, begitupun untuk guru batasannya kan 44 sekian ya. Maka kalau saya hitung itu harusnya ya, kalau saya harusnya ini contoh ya, contoh teman-teman. Kalau seandainya ini saya buat nih mana honor, kalau saya buat semacam ini ya 1.804.400 1.804.400 saya bagi 11 jam, saya bagi 4, maka ketemunya 41.0090 ini. Ketika saya masukkan ya, saya masukkan gitu di sini versi PKS gitu ya. Nah, ini kan 11. Nah, ini 1.804.400 bisa. Tapi ketika saya masuk pada penyimpanan ya, kita next, kemudian nomor nota tidak ada. Ini pembayaran gaji pegawai, pembayaran gaji pegawai Januari 2021. Tentu saja note. Dan pembayaran tunai. Tanggal pelaksanaan Januari tanggal 30 ya, karena tanggal 31 ini hari Minggu ya, nggak mungkin lah ya, karena kita kerjanya cuma sistemnya 6 hari. Kemudian April tanggal 8 sesuai dengan penarikan. Nah, untuk honor itu yang saya buat seperti ini, SPJ honor ya. SPJ honor saya buat bukti pembayaran atau penerimaan yang digaji. Ada 3 orang, kemudian lunas dibayar, ada komite kepala sekolah, ada guru, bendahara, kemudian absensi ya, sistem absensi, kemudian foto orang penerima, guru penerima ya, ini SPJ-nya. Kalau dalam milik saya ya, tercantum ini saya ambil dari Siagus Dispendik ya, seperti itu SPJ dari honor. Kemudian saya pilih SPJ honor ya, SPJ Januari, dan saya next. Nah, di sini apabila saya submit ya, kita cek nih submit ya, submit, kirim. Nah, ini kita tidak akan nyimpan teman-teman, tidak akan berhasil simpan gitu, tidak, karena ada angka koma tadi ya, ada angka koma 09 ya, ini tidak akan tersimpan ya. Maka saya balik, saya buat 41.000 tadi yang awal, 41.000 ini tetap 11. Nah, ini 400-nya hilang. Nah, karena sistemnya tidak bisa ya, ada angka di belakang koma untuk honor ya, untuk honor saja. Kemudian ini kan sudah, langsung next saja. Kemudian karena sudah, saya submit. Nah, kalau untuk honor, nah langsung berhasil disimpan tanpa koma ya. Itu daftar kegiatan, kita cek. Nah, ini sudah ada bulan Januari sudah fix, tinggal bulan selanjutnya. Nah, untuk tambahan saja, untuk sebagai tambahan di sini contoh ya, untuk contoh ada saya pembelian ini ya, ada HVS ya, HVS warna, kertas HVS 4, kertas HVS A4. Nah, ini ya, atau materai gitu. Ini contoh saja, untuk contoh teman-teman. Nah, saya masuk ke kegiatan administrasi,
realisasi. Kemudian di sini saya beli karena langsung satu paket ya. Ini kita lihat SPJ-nya dulu aja. Nah, ini HVS warna 1 rem, ini 4 rem, ini 4 rem tanpa PPN ya, sesuai dengan nota kwitansi. Nah, ini adalah contoh SPJ dari sip lah ya, sip lah. Oke, saya masuk ke HVS A4, HVS F4, kemudian ada kertas warna tadi kan apa namanya, ini kan nggak ada nih ya, nggak ada kertas warna ya, hand sanitizer, tisu gulung, materai, fotokopi. Nah, ini nggak ada kertas warna. Jadi apakah boleh seperti itu? Boleh, dengan catatan yang bisa di apa namanya, yang bisa di SPJ-kan hanya 2 ini, sedangkan sisanya itu bahasanya menggunakan uang sekolah ya. Jadi itu, jadi ini maka BKU saya juga harus saya rubah, karena harusnya saya ngelihat ya, ini HVS warna, ini saya rubah, saya nolkan. Kemudian di kas saya juga saya nolkan, karena di buku pemandu bank saya nolkan karena transfer ya, maka BKU-nya harus berubah. Ya, sudah berubah. Oke, materai ada. Nah, berarti yang nggak ada warna, tas warna tadi ya, karena memang menyesuaikan SIPK, menyesuaikan sistem. Kemudian harga satuan sama ya, kita lihat di sini 50-100 untuk F4, 50-100, kuantitas 4 rem. Kemudian A4 44-100, kuantitas 4 rem, sama totalnya 376-800 ya, harusnya 376-800. Nah, ini ada kertas warna di sini. Nah, yang sebenarnya menjadi rencana anggaran, tapi karena penyesuaian anggaran menggunakan, maka saya hilangkan. Kemudian saya next, nomor nota atau invoice kita cek aja di sini. Ini ya, kita lihat SPK-nya S1000004 kali 789043 ya. Kalau kita lihat di invoice-nya, ini ada nota kwitansi, maka tidak invoice karena sama saja ya. Ini ya 43. Kemudian saya pakai nota, nomor nota saya hilangi karena tidak ada nota. Judul pekerjaan ya, pembelian kertas HVS lah ya, pembelian kertas gitu, tidak lihat. Nah, ini pembelian kertas HVS. Pakai siplah ya, kode pemesanan siplah. Nah, kode pemesanan itu apa? Yaitu kode PO ya, PO, ID pemesanan itu bisa. Jadi di sini kita cek di SPK kita ya, kalau kita sadar ini ada SPK ya, surat. Nah, ini adalah kodenya S besar 1000007, S 10000 4 kali 7 89 0
243. Nah, ini kode pemesanan. Sipla jenis apa? Libli.com. Ini contoh saja ya. Jenis pembayaran transfer menggunakan mobile SIPKS ya, atau slip bank, terserah. Ya, kalau saya menggunakan slip bank ya. Kemudian kita pilih toko, nama tokonya. Kita pilih bila sudah sesuai. Tanggal pelaksanaan ya disesuaikan saja tanggal berapa. Tanggal pelaksanaan yaitu pada saat pemesanan. Di sini tanggal 12 April ya. 12 April. Kita lihat. Nah, ini 12 April 2021. Nah, karena transfer pasti sudah, kalau saya sudah sesuai ya pada saat itu tanggal berapa transfernya. Itu kita lihat di sini lunas dibayar tanggal berapa BKU. Tanggal 12 April itu tanggal transaksi, lunas dibayarnya tanggal 21 April. Kan? 21 April. Maaf, ini 12 April tanggal pelaksanaan, tanggal lunas dibayar 21 April. PPH nggak ada, PPH nggak ada. Kemudian SPC-nya kita lihat, SPC kertas ini ya, HPS. Oke, kemudian next ya, kita submit, kita kirim, kita tunggu. Nah, berhasil disimpan. Kita lihat daftar kegiatan. Nah, seperti ini. Transfer menggunakan slip bank dan sebagainya. Nah, demikian teman-teman cara entry realisasi di SIPKS, aplikasi SIPKS Kota Surabaya tahun 2021. Nah, apabila salah, contohnya ini harusnya bukan di BKU 5, tapi BKU, kita cek BKU-nya ternyata salah. BKU-nya harusnya nomor 18, maka kita hapus saja. Oke, hapus realisasi, kita hapus. Nah, udah, ini begitu caranya teman-teman ya. Silakan kita praktekkan, bisa mengikuti seperti cara saya, atau mungkin teman-teman ada yang lebih baik, monggo kita sharing bersama. Saran dan kritik monggo ya, kita mau yang penting membangun. Untuk ilmu jangan pernah menyuruh orang berhenti, kita akan tetap selalu berkarya, maju terus perjuangan, selalu berpikir tajam. Semangat Indonesiaku, sehat Indonesiaku. Dari saya, sang pemikir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Bye-bye.